Video ini membahas persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia dari sudut pandang analisis kebijakan publik dan tata kelola negara. Pembahasan ini tidak ditujukan untuk menuduh individu atau pihak tertentu, melainkan untuk memahami secara struktural mengapa korupsi terus berulang dan sulit diberantas secara efektif. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektif, bukan karena negara tidak memiliki hukum, lembaga, atau aparat penegak hukum. Secara formal, semua instrumen itu ada. Namun jika dibedah lebih dalam, persoalannya terletak pada desain sistem politik dan ekonomi yang sejak awal memberi ruang kompromi antara penegakan hukum dan kepentingan elit. Dalam praktiknya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan bagian dari mekanisme pembiayaan politik, distribusi rente, dan konsolidasi pengaruh. Hukum pun tidak selalu berfungsi sebagai alat pemutus kejahatan, tetapi seringkali menjadi variabel yang dapat diarahkan. Masalah ini semakin terlihat ketika biaya politik yang sangat mahal mendorong praktik balas jasa setelah kekuasaan diraih. Jabatan tidak lagi sekadar amanah publik, tetapi menjadi pintu akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum cenderung diarahkan agar tetap berjalan, tetapi tidak menyentuh fondasi sistem. Dari sinilah muncul pola pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Ada kasus yang diangkat dan ditindak, tetapi ada pula yang dibiarkan berhenti di tengah jalan. Pola tebang pilih ini tidak bisa dilepaskan dari intervensi kekuasaan. Penindakan hukum seringkali lebih keras terhadap aktor yang berada di luar lingkaran kekuasaan atau mereka yang secara politik tidak lagi relevan. Sementara pihak-pihak yang berada dalam orbit kekuasaan cenderung mendapatkan perlindungan tidak tertulis. Akibatnya, hukum kehilangan netralitasnya. Ia tetap berjalan, tetapi arahnya selektif dan keadilan menjadi tidak setara. Pelemahan lembaga pemberantasan korupsi memperkuat kondisi tersebut. Ketika independensi dilemahkan, kewenangan dipersempit, dan ruang gerak aparat berada dalam tekanan struktural, daya dobrak pemberantasan korupsi ikut menurun. Kasus-kasus tertentu tetap diungkap untuk menjaga citra penegakan hukum, namun kasus yang berpotensi menyeret jejaring besar kekuasaan seringkali dibatasi, dilambatkan, atau tidak pernah dituntaskan. Publik pun hanya melihat permukaan tanpa pernah menyentuh inti persoalan. Masalah lain yang krusial adalah banyaknya kasus korupsi yang diusut tetapi tidak pernah benar-benar tuntas. Proses hukum sering berhenti pada pelaku lapangan atau figur administratif. Sementara aktor pengendali kebijakan dan alur rente justru luput dari jerat hukum. Pola ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan sistemik. Dengan cara inilah jejaring pelaku korupsi tetap aman dan mampu mereproduksi dirinya dari waktu ke waktu. Jika kondisi ini dihubungkan dengan struktur politik Indonesia, terlihat bahwa pemberantasan korupsi berjalan dalam batas yang dianggap aman secara kekuasaan. Relasi partai, kepentingan koalisi, dan jaringan bisnis politik menciptakan ekosistem saling melindungi. Reformasi hukum pun sering bersifat prosedural dan simbolik, cukup untuk menjaga legitimasi publik dan kepercayaan internasional, tetapi tidak cukup berani untuk mengguncang keseimbangan elit yang menopang sistem. Yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah bahwa ketidakefektifan pemberantasan korupsi justru bersifat fungsional bagi sistem itu sendiri. Ia menjaga stabilitas jangka pendek, merawat koalisi politik, dan mencegah konflik elit terbuka. Negara tetap terlihat bekerja, kasus tetap muncul, tetapi pola besar tidak pernah benar-benar diputus. Di titik ini, korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai biaya sistemik yang ditoleransi. Jika ditarik ke masa depan, tanpa perubahan mendasar pada pembiayaan politik, independensi penegak hukum, dan keberanian memutus intervensi kekuasaan, arah pemberantasan korupsi cenderung stagnan. Pemenangnya adalah elit yang mampu beradaptasi dalam sistem abu-abu, sementara yang dirugikan adalah masyarakat luas, pelaku usaha kecil, dan generasi muda yang harus hidup dalam ketidakpastian hukum dan kompetisi yang tidak adil. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Indonesia mampu memberantas korupsi, tetapi apakah sistem politiknya benar-benar mengizinkan pemberantasan itu terjadi.
Selama hukum masih dinegosiasikan dan kasus besar ditentukan oleh kepentingan kekuasaan, pemberantasan korupsi akan terus berjalan di tempat, keras di permukaan, tetapi tumpul di inti. Menurut Anda, apakah persoalan ini masih bisa diselesaikan dari dalam sistem atau justru membutuhkan tekanan publik yang lebih besar dan konsisten? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar diskusi kritis seperti ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak orang untuk Indonesia menjadi lebih baik.